Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bapakku, saudaraku, jamaah salat yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini diberi nikmat yang luar biasa, nikmat sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Kita diberi kemudahan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini dalam rangka menunaikan salat subuh berjamaah, yang insya Allah salat subuh berjamaah ini adalah salat yang paling besar pahalanya bagi kita. Salawat dan salam semoga disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kita, terlebih dahulu bersama-sama berdoa wabil khusus untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, muslim muslimat yang sekarang mereka sudah ada dalam barzah sana. Kita doakan semoga senantiasa mendapat rahmat Allah, mendapat kasih sayang Allah, diampuni segala dosa Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya menjadikan kubur raudhatul jannah, jauhkan dari api neraka, kemudian ditempatkan di sisi Allah tempat yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Kulluhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah lepas angkat penyakitnya. Saudara-saudara kita yang belum melangkahkan kakinya ke masjid ini, segera Allah lepas memberikan hidayahnya. Kulluhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir kita mohon kepada Allah untuk anak-anak kita, ya Allah, jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak saleh salehah, jadikan kami anak-anak yang sehat, yang cerdas, yang pintar, ya Allah, jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang kokoh, kuat imannya, bagus akhlaknya, lembut hatinya, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang bermanfaat untuk orang lain, ya Allah, dan lindungi kami dari perbuatan keji, munkar, dosa dan maksiat, ya Allah. Lindungi kami dari segala bahaya, segala penyakit, orang jahat, ya Allah. Mudahkan semua usaha kami, mudahkan rezeki untuk kami, ya Allah. Tetapkan kami dalam istiqamah, ya Allah. Kulluhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan kajian kita masih di surat Al-A'raf. Sekarang ada di ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'jab fa'ajabu qawluhum a'idza kunna turaban a'inna lafi khalqin jadid. Ulaika alladzina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihim al-mursalat wa inna rabbaka ladu maghfiratin lin-nasi 'ala dhulmihim wa inna rabbaka lasyadidul 'iqab wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila 'alaihi ayatun min rabbih innama anta mudhir wa likulli qaumin had. Shadaqallahul adzim. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana keadaan kafir Quraisy di awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk mengajak kepada agama tauhid, agama Islam. Sebagaimana kita ketahui, ketika Rasul diutus di Makkah, di Arab, untuk menyelesaikan masalah akhlak manusia pada waktu itu, wabil khusus di Arab ini sudah melampaui batas, di mana ada semacam kepercayaan punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, kemudian tawaf di Ka'bah tidak berpakaian dengan telanjang, pembunuhan di mana-mana, pemabukan di mana-mana, luar biasa. Dalam keadaan yang sangat sudah keterlanjuran, maka Allah mengutus Rasulullah dari bagian mereka. Jadi biasanya Allah mengutus Rasul itu dari bagian mereka yang manusia pilihan dan dari keluarga yang paling dihormati biasanya. Kita lihat dari awal-awal itu begitu. Seperti Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, semuanya adalah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Itu diutus diambil dari sebagian kelompok mereka. Seperti Nabi Hud, Nabi Soleh itu dianggap pemuda yang luar biasa, yang dibangga-banggakan oleh masyarakat, yang dianggap inilah nanti akan jadi pemimpin pemimpin mereka. Tapi mereka dalam keadaan memang utuh, menyembah berhala, kemudian perjudian, pelacuran, marah di mana-mana. Tapi setelah diangkat menjadi Rasul itu tidak dipercaya oleh mereka. Berarti Rasulullah itu mendapat julukan Al-Amin dari kecil. Orang yang sangat dipercaya, orang yang sangat jujur di kalangan mereka itu. Tapi ketika dia diutus oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi Rasul untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka, luar biasa penolakannya. Sampai Abu Lahab, mamangnya sendiri, matinya aja menjadi manusia yang dicap oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini luar biasa. Maka ketika ayat ini turun itu, wa in ta'jab, dan ketika engkau heran Muhammad melihat perilaku bangsa Arab pada waktu itu, patuh disembah, kemudian yang namanya pemabukan di mana-mana, yang namanya pelacuran di mana-mana, saling bunuh, saling, ini sudah tidak terkendali lagi. Kemudian betul-betul mereka itu ya jahil, bukan bodoh. Jahil itu tertutup hatinya itu untuk terima kebenaran. Ketika Rasulullah menyampaikan itu ya mengatakan perlawanan yang luar biasa, dengan mengatakan Rasulullah itu gila, Rasulullah itu ya macam-macam lah, dibully segala macam Rasulullah itu oleh orang-orang kafir Quraisy tentunya pada waktu. Wa in ta'jab,
Maka ketika kau heran melihat perilaku orang-orang Quraisy di situ, heran itu kepada perilaku orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Apa yang dilakukannya tidak rasional. Kalau kata si Rocky itu memang akalnya itu tidak sehat. Saya melihat YouTube itu ada orang-orang di kita Jakarta mengatakan murid Bang itu berbeda. Dia itu ceramah tentang masalah akhlak Rasulullah. Jadi untuk itu diutami makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak memang pada waktu itu. Jadi perlawanan kafir Quraisy itu luar biasa kepada Rasulullah. Cuma kata Allah fa'ajabu qauluhum. Muhammad adalah lebih mengherankan lagi katanya. Terhadap mereka itu qauluhum, terhadap ucapannya, kata-katanya. Mereka sangat tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Mereka sangat tidak percaya bahwa kita hidup ini di dunia hanya sementara. Bahwa hidup sebenarnya dia tidak percaya mereka. Sehingga mereka mengatakan na'iza kunna turaban na'ina rafiyah khalqin jadid. Apakah kami nanti setelah kami itu menjadi tanah, kami akan dijadikan lagi, apakah nanti dihidupkan lagi katanya dengan kehidupan yang baru? Itu masih bertanya-tanya seperti itu. Dia tidak yakin dengan kehidupan akhirat. Nah, justru kalau kita perhatikan orang yang tidak yakin dengan kehidupan akhirat itu adalah memang orang yang akan menjadikan dirinya itu untuk melakukan sesuatu itu yang seenak-enaknya dia mungkin. Karena tidak merasa ada ancaman untuk hidup selanjutnya. Nah, itu. Jadi mereka tidak yakin dengan kehidupan akhirat. Sehingga mereka berkata, apakah nanti kalau sudah jadi tanah itu akan dijadikan lagi makhluk yang baru? Akan diciptakan lagi makhluk yang baru. Nah, kata Allah, ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Mereka lah orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala bi rabbihim, terhadap Tuhan mereka. Kufur, tidak meyakini, tidak mempercayai bahwa Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Padahal di ayat sebelumnya, ya, di ayat sebelumnya di surat ini, di ayat pertama, itu Allah menyampaikan, jadi sembahlah Allah. Siapa Allah itu? Allah allati rafa'as samawati wal ardi bi ghairi amalin. Allah itu yang meninggikan langit tanpa tiang. Kalau bukan Allah nggak ada yang bisa. Allah menjelaskan di ayat-ayat sebelumnya ini. Kemudian Allah yang menentukan matahari, Allah yang menentukan bulan, Allah yang mengatur segala sesuatu makhluk yang ada di bumi ini, diatur oleh Allah. Matahari berjalan pada porosnya, bulan berjalan pada porosnya, bumi berjalan pada porosnya. Itu adalah kekuasaan Allah. Dan ini nggak mempan untuk para kafir Quraisy pada waktu itu. Malah nantang kepada Rasulullah. Ya. Maka kata Allah, itulah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Wa ulaika aghlaqu fi anatihim, dan mereka nanti di yaumil akhir di neraka akan dibelenggu lehernya oleh Allah dari belenggu api neraka. Alhamdulillah min dzalik. Ulaika ashabuna, dan mereka itulah akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, selama-lamanya di neraka. Itu untuk orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu tidak ada harapan, nggak seperti kita yang mukmin. Walaupun ada sebiji jalan, misalnya itu, kita meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa semua ini adalah ciptaan Allah, bahwa hanya Allah yang harus disembah. Walaupun banyak dosa, tidak diampuni dosanya, dibawa ke akhirat, dan di akhirat masuk dulu neraka, baru diangkat dari neraka dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi untuk kita jangan sampai kita itu dosa dibawa ke akhirat. Selesaikanlah di dunia.
minta kepada Allah ya ampunan. Jelaskan ya di bawah ayat ini. Apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy pada waktu itu? Yastajibuna bi sayyi'atin qabla hasanah. Jadi saking keselnya sama Rasulullah, saking tidak percayanya kepada Rasulullah dan ajakan Rasulullah, Muhammad, andaikan ada bencana atau ada siksa untuk kami ini yang tidak menyembah Tuhanmu, segerakan. Aku ingin tahu soalnya seperti itu orang-orang kafir. Segerakan. Qobil hasanah sebelum dia meminta kebaikan. Maka kholat yang salah padahal sebelumnya itu telah terjadi dan kemudian dicontohkan oleh beberapa contoh oleh Allah itu. Disampaikan di dalam Al-Quran ini bahwa orang, manusia, kaum yang istilahnya menolak kepada kebenaran Rasulnya, menolak kepada Allah, itu durhaka kepada Rasul, durhaka kepada Allah, itu dikasih sanksi, dikasih azab oleh, dikasih siksa. Dicontohkan di ayat-ayat Quran seperti yang terjadi kepada Nabi Nuh. Dicontohkan. Kenapa diterapkan? Kenapa disampaikan yang supaya belajar kita itu, jangan sampai terjadi lagi seperti itu. Tapi apa yang terjadi terus-terusan? Setelah Nabi Nuh, semuanya diperem, semuanya habis, hanya orang-orang yang ada pada waktu kapal Nabi Nuh. Kemudian disitulah beranak pinak lagi Nabi Nuh, masing-masing menyebar lagi, banyak lagi orang manusia. Tidak lama kemudian zaman Nabi pun sudah mulai lagi. Di zaman Nabi Hud itu, ketika manusia itu diberi kekuasaan oleh Allah luar biasa, diberi kelebihan maksudnya nikmatnya itu, yaitu bisa menjadi manusia yang besar, kuat, gunung aja sempil sama dia itu menjadi sedemikian rupa. Akhirnya dengan nikmat yang luar biasa tidak disyukuri, malah dipakai sombong lagi, dihabiskan oleh Allah tadi. Dihabiskan dengan petir yang luar biasa menyambar, bergelimpangan, angkat ke atas, bandingkan ke bawah, manusianya gede-gede. Kalau badan kita dengan palanya aja masih gedean pala mereka pada waktu itu. Tapi setelah Allah masuk adab bergelimpangan sampai pada copot palanya. Lanjutkan dengan kaum Nabi dan kaum Ad dan kaum Samud pada zaman Nabi Soleh juga begitu. Luar biasa. Kemudian bagaimana yang disampaikan kepada kaum Sabah, di mana manusia diberi penikmatan yang luar biasa oleh Allah, diberi kesuburan. Jadi kaum Sabah ini diberi kelebihan oleh Allah untuk bisa membuat danau. Kalau kata kita mau membuat seperti di Jatiluhur begitu, akhirnya air bisa dimanfaatkan untuk bertani, malahan dijadikan kiri kanannya itu ada kebun yang luar biasa suburnya. Jadi diceritakan kalau ada perempuan masuk ke kebun bawa keranjang di pundaknya, itu nggak harus memetik, itu penuh dengan buah-buahan yang luar biasa, saking suburnya. Jadi nggak ada lagi tanah subur sesubur waktu zaman kaum Sabah. Itu negeri yang kelanjutan dari Ratu Bilqis ya. Ratu Bilqisnya ketika musim itu jadi subur mana. Nah setelah Ratu Bilqis meninggal langsung banyak lagi manusia-manusia menyembah patung, tidak bersyukur kepada Allah. Itu Allah hanya mengutus tikus-tikus diutus oleh Allah itu untuk menggerogoti bendungan itu. Akhirnya bendungan itu jebol, habis semuanya lantai.
Dan ketika selesai banjir, justru Allah dibalikkan. Tadinya tanah yang paling subur jadi tanah yang paling gersang. Nggak ada lagi tanaman-tanaman yang indah, yang manis, yang lezat itu. Adanya hanya tanaman-tanaman yang paling kaya yang tumbuh. Hanya bisa dipakai libur aja pohon-pohonannya itu. Luar biasa. Ini seperti itu digambarkan. Sampai kepada masa Nabi Ibrahim, sampai Nabi Sulaiman, sampai Nabi Yakub digambarkan oleh Allah. Supaya manusia itu ya jangan sampai seperti kaum-kaum yang dulu digambarkan. Nah, wa inna rabbaka ladu maghfiratil linnasi ala zulmihim. Ingat, ini Allah itu betul-betul sayang sama kita. Allah betul-betul sama baik, betul-betul baik sama kita itu, sama manusia itu. Kalau kita punya keinginan untuk menjadi orang yang baik. Sesungguhnya Allah itu yang punya ampunan untuk manusia pada orang-orang zalim. Walaupun sezalim apa, kalau masih punya akidah, punya keyakinan kepada Allah, kemudian minta ampunan kepada Allah, diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Makanya minta ampunan jangan berhenti terus minta ampunan kepada Allah. Jadi ada salah seorang ulama mengatakan, ketika kita terus dekat dengan Allah, ketika kita melakukan suatu dosa, kita jangan putus asa, terus saja. Karena justru perbuatan maksiat, perbuatan dosa akan terkikis oleh perbuatan baik kita. Tapi ingat, seukuran kita ini bukan ukuran para rasul, bukan ukuran para sahabat, bukan ukuran para ulama. Artinya perubahannya tidak akan sekaligus, tidak akan signifikan, akan sedikit-sedikit berubah. Tiba-tiba nanti kita sudah tidak sadar terlihat sudah lepas dari perbuatan terbaik. Jadi kata ulama tersebut, kemungkinan itu perbuatan yang terakhir untuk kita. Asal kita terus istiqomah dalam kebaikan itu. Itu Allah itu maha segala-galanya. Sezalim apapun orang, kalau minta ampunan kepada Allah, diampuni. Tapi ingat, wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Allah pula yang punya siksa yang sangat pedih. Itu kan. Kepada siapa yang Allah hendaki, kepada orang-orang yang tadi, orang-orang yang kufur, yang kafir itu. Ini luar biasa. Ya. Keadaan kafir Quraisy pada waktu itu. Apalagi yang dilontarkan oleh orang-orang kafir kepada Rasulullah. Wa yaqul ladzina kafaru. Kemudian orang-orang kafir Quraisy itu bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laula nuzila alaihi ayatun min rabbih. Engkau mengaku katanya Rasul, tapi kenapa enggak diturunkan tuh mukjizat kebesaran Allah itu seperti kepada Nabi Musa dulu, seperti kepada Nabi Ibrahim? Coba buktikan kalau Rasul sampai sebegitunya. Kalau Nabi Musa katanya dulu bisa tongkatnya jadi ular, Nabi Musa dulu tangannya bisa terang, Nabi Musa dulu bisa tongkatnya membelah lautan. Kok bisa apa-apain? Nabi Ibrahim enggak pernah dibakar. Coba bisa nggak menjadikan gunung ini menjadi emas? Allah memberitahukan kepada Rasulullah SAW, innama anta mudhiru. Muhammad, nggak usah diam, nggak usah dengar ya. Nggak usah dijawab sama kamu itu, karena engkau itu tugas hanya untuk menyampaikan, untuk mengingatkan saja. Urusan masalah petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan aja, nggak usah mikirin bagaimana menjawab itu, nggak usah itu urusan Allah. Kata Allah begitu. Inna ma'antum min walikulli qaumin hadin. Dan di setiap kaum itu pasti Allah utus salah satunya untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang. Dan cara berbeda-beda. Kemudian kenapa Rasulullah oleh Allah tidak diberikan
mujizat seperti yang lain itu kan. Mujizat seperti Nabi Musa, seperti Nabi Ibrahim dan yang lain-lainnya. Karena Rasulullah itu permintaan seperti itu. Rasulullah tidak mau umatnya ini mendapatkan bencana, siksa yang luar biasa dari Allah ketika hidup di dunia. Nanti ada itu kan di akhirat. Dan Rasulullah tidak mau umatnya itu adalah mendapatkan nasib seperti zaman Nabi Lut misalnya. Zaman Nabi Lut tidak mau. Dan apa bertanya Tuhannya? Rasulullah hanya minta untuk mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Nah, yang satu-satunya Rasul yang bisa memberikan syafaat kepada semua manusia yang lainnya Rasul. Ketika umat ini membutuhkan syafaat, kan kita bakal dikumpulkan nanti di mahsyar. Dari mahsyar ini nasib kita itu macam-macam, sesuai dengan amal perbuatan ketika di dunia ini. Mahsyar ini dahsyat luar biasa. Panasnya aja tidak bisa perhitungkan. Ada 7 matahari yang dekat-dekat. Ketika kita jalan dibangunkan dari kubur itu oleh Allah dengan badan telanjang, orang itu sudah pada lupa kepada sanak saudaranya. Ini mau dibawa kemana? Ini harus kemana? Nah itu ternyata dikasih tanda harus kumpul di salah satu titik. Ini adalah mahsyar. Kita nggak bisa bayangkan. Tidak sedikit orang yang jalan untuk menuju mahsyar ini. Ada yang ngesot, ada yang kepalanya jadi kaki, ada yang berenang di dalam di dalam keringatnya sendiri, luar biasa. Nah disitulah nanti manusia itu memerlukan pertolongan Rasulnya. Ketika datang kepada Adam, tidak sanggup, dia juga punya dosa. Datang kepada Nuh juga tidak sanggup, punya dosa, membiarkan istri dan anaknya. Nah, tidak masuk agama tauhid. Adam juga merasa berdosa ketika makan buah. Terus kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim tidak sanggup karena merasa pernah semacam berbohong walaupun memang itu adalah merupakan kebaikan. Ketika dia menghancurkan berhala-berhala itu, kemudian sekapaknya itu kan disakutkan di leher yang paling besar itu kan. Nah itu kemudian kepada Nabi Musa, tidak sanggup, kenapa saya pernah membunuh orang. Itu hanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak menghendaki untuk ada azab di muka bumi ini yang dahsyat, yang sampai habis. Paling ada sekarang hanya merupakan peringatan aja. Longsor, tsunami, itu hanya peringatan aja. Bukan permohonan Rasulullah SAW. Pangeling-eling dalam bahasa kita, supaya kita banyak eling kepada Allah, dan diingatkan, terus diingatkan. Nah di masa ini manusia itu kehausan luar biasa, haus dengan panasnya itu. Nah sahabat Rasulullah itu dia punya telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar itu telaga itu terdiri dari isinya itu adalah air yang dikatakan oleh Rasul itu para ulama itu putih, lebih dari susu putihnya, lezat daripada susu lezatnya. Kalau minum 2-3 teguk dari telaga Kautsar itu, manusia itu tidak akan haus lagi selama-lamanya sampai nanti kepada hari berikutnya, hari setelah penghisaban. Nah itu. Jadi orang-orang yang memang beriman kepada Allah di luar umat Rasulullah pun, umat-umat yang lain akan mendapatkan telaga Kautsar. Bukan hanya umat Rasulullah, dari umat-umat yang dahulu yang beriman itu mendapat telaga Kautsar. Luar biasa. Ini belum sampai kita ke akhirat, baru sampai di
di suatu tempat yang untuk Anda nanti di situ di masa tadi seperti yaumul hisab. Ada yang mengatakan dikasih buku dulu, buku catatan amal di situ. Tapi ada yang mengatakan yaumul hisab dulu. Tapi yang keselamatan kan yaumul hisab dulu. Kita dihisab satu persatu itu. Ya nggak bakal capek Allah menghisab kita dari pertama Adam sampai terakhir dihisab satu persatu coba. Nah itu orang yang patut dihisab, ada juga orang yang harus dihisab. Siapa yang orang harus dihisab tadi itu? Orang harus dihisab itu yang tidak ditanya lagi adalah pertama orang yang melihara sholat 5 waktunya dengan baik. Ketika ditanyakan yang pertama ditanyakan terus apa kita itu di yaumul mahsyar itu adalah sholat 5 waktu. Ketika dipanggil Ridwan ke depan, dibuka buku awalnya, ternyata sholatnya baik dari awal sampai akhir, itu nggak dihisab lagi, yang tanya langsung ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah orang yang baik sholatnya itu tidak dihisab dalam surga? Karena manusia yang sholatnya baik pasti perilakunya baik. Pasti segala sesuatunya baik, karena sholat tidak ada edukatif, pendidikan untuk mendidik manusia membawa kepada kebaikan. Sholat itu. Jadi kalau kita ada orang sholat kok berbahasa akhlaknya begitu, jangan disalahkan sholatnya, menjalankan sholatnya belum baik gitu kan. Jangan salahkan sholatnya, karena sholat itu prinsipnya kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fungsi sholat itu untuk mencegah perbaikan, untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu fungsi sholat itu. Maka kalau orang sholatnya baik, kita insya Allah baik. Makanya ketika di sana, nah siapa lagi yang terus terang, jelas seperti para Rasul, para Anbiya, para sahabat, para awliya yang kayak itu ya udah dia tuh mengabdi masing-masing lah di surganya. Jadi kalau para Rasul ya tidak seperti kita, ya, mati, kubur gitu ya. Kebanyakan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup di sana. Seperti ketika Rasulullah mau ini apa seperti Sidratul Muntaha kan di langit sini ketemu dengan Rasul ini, langit ini ketemu dengan Rasul ini, langit ini ketemu dengan Rasul ini. Kenapa? Yang pada hakikatnya mati itu bukan akhir segala-galanya, itu hanya pindah hidup doang kan, dari alam dunia kepada alam barzah. Apa alam barzah? Alam untuk menunggu alam akhirat. Alam barzah itu untuk menunggu alam akhirat. Dari situ juga kita dalam barzah juga sudah mendapatkan balasan dari Allah. Ayuna bikum bima kuntum ta'malun itu. Sesuai dengan apa yang telah kita lakukan itu. Nasib kita beda-beda di alam barzah juga. Ada yang senang, ada yang tidak, pernah dijelaskan kemarin di dalam kitab ini. Ya, Tahlul Qaul. Jadi ada dua nasib kita dalam barzah. Ada kubur kita itu menjadi radul jannah, oleh Allah jadikan taman surga. Waduh, indah luar biasa. Dan diperlihatkan sekali-kali oleh Allah tempat kita nanti itu di surga itu. Nanti kamu itu akan disono begitu. Itu orang seperti itu tuh pengen ya Allah cepat kiamat ya Allah, aku pengen cepat ke sana gitu kan. Tapi sebaliknya ada kubur yang satunya dijadikan dari jurang api neraka. Diperlihatkan oleh Allah tuh kamu sono kamu ya Allah jangan sampai di kiamat, jangan. Sekarang kan sudah susah hidup, jangan sampai kiamat. Itu jadi penyesal kita jangan sampai menyesal nanti setelah kita pindah alam. Ini jangan sampai sekarang penyesalan itu nanti di alam pertama kita mati itu disebut ada penyesalan itu. Istilah dia apa namanya? Ketika kita mau diambil nyawa di sini, itu sudah kasih tahu, sudah ada diperlihatkan. Ada gambaran makanya ketika ada orang yang sakaratul maut lama, nah itu takut itu. Itu yang dijelaskan kemarin kalau orang yang kafir itu lama, kalau keluar sampai dipukul, suruh keluar senjata itu, seluruh itu. Nah kalau orang muslim yang beriman
seperti rambut diambil dari tepung lancar. Sakitnya bukan main itu. Jadi ibaratkan kata Rasul, kalau kita dicabut nyawa itu, dicabut ruh itu, kalau dicincang 360 kali cincangan pedang yang sangat tajam. Ada lagi yang menerangkan hadis seperti kulit ditarik dari kambing. Sakit-sakitnya. Nah di situ tuh ketika satu maut diperlihatkan selalu amal-amal kita yang baik-baik. Maka yang saya ceritakan kemarin itu ada salah satu peristiwa ketika ada sahabat meninggal, Rasulullah itu datang. Kemudian nanya sama istrinya, ini apa ada yang menjadikan wasiat? Nggak ada wasiat katanya Rasulullah. Cuma dia ngomong begini waktu mau sholat. Kenapa tidak lama? Kemudian kata lagi, kenapa tidak yang baru? Tuhan, yang lain kenapa tidak semuanya? Nah itu, dia sudah cerita sama Rasulullah. Rasulullah tahu ketika hidupnya itu pernah memapah orang yang tua ke masjid. Orang yang tua dipapah ke masjid, dibantu. Itu tuh diperlihatkan pahalanya luar biasa. Jadi akhirnya kenapa tidak lama aku memapah orang itu untuk ke masjid. Yang kedua, ketika musim dingin, dia mau sholat subuh ketemu dengan orang yang kedinginan, dia pakai baju 2 lapis. Tapi yang diberikan itu yang jelek, yang lamanya bukan yang barunya, supaya tidak kedinginan. Nah itu diperlihatkan oleh yang itu pahalanya. Kenapa tidak yang baru? Kalau yang baru itu tidak itu pahalanya. Nah yang terakhir, ketika dia pulang dari masjid, ada yang minta-minta, dia punya 1 roti, 1 potong roti, diminta dibelah 2 sama dia, 1 untuk yang minta, dia 1. Diperlihatkan pahala. Kenapa tidak semuanya aku berikan pahalanya luar biasa? Artinya apa? Yang ketika hidup kita mau mencari pahala, ketika hidup kita mencari kebaikan, jangan sampai kita menyesal ketika kita sudah misah antara ruh dan jasad kita. Itu bagus rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, ya kalau kita memang merasa banyak dosa, yang minta ampunan kepada Allah. Maha pengampun. Ya Allah, dosa hamba besar banget, ya Allah. Kita harus yakin ampunan Allah lebih besar dari dosa kita. Kita harus yakin. Maaf Allah itu lebih besar daripada kesalahan kita. Kita harus yakin. Nangis boleh terus Allah minta ampunan, tapi harus yakin Allah mengampuni kita. Syarat tidak mengulang-ulang kesalahan kita. Wa inna rabbaka ghafurun li'anatuni wa inna rabbaka dan sahabat. Jangan sampai kita udah tahu kita salah, tidak minta ampunan kepada Allah. Udah kadal gua mau jadi orang. Banyak orang yang gitu. Ya, kalau kadal gua mau jadi orang gila katanya. Jadi orang yang enggak benar, udah dulu aja benar. Kadang-kadang banyak orang yang punya prinsip seperti itu. Nah ini yang bahaya kan. Ya, itu. Jadi sebesar apapun dosa kita pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan jangan sampai kita mengolok-olok. Dulu sempat viral yang mengolok-olok hari akhirat ya. Wah, akhirat pernah ke akhirat. Yang pengen tahu aja dulu matian ke akhirat gitu kan. Kalau pengen tahu ada nggak sisa kubur kalau kata dia di dunia kan begitu. Emang ada sisa kubur? Ya tahu mati aja duluan gitu kan. Nanti kok kasih sama kamu. Ketika dia ceramah begitu. Orang yang tidak, justru orang yang banyak orang yang berbuat maksiat dosa itu tidak ada keyakinan bahwa ada kehidupan akhirat. Hidup ini hanya di dunia. Padahal secara logika, kalau hidup hanya dunia ya lebih aman. Kalau tidak adil ya kita ya tidak adil. Ada yang si Allah itu diberi uji dengan kesusahan, kemiskinan, kan?
kebodohan, ada diuji dengan kemewahan. Itu kan ujian dari Allah. Hidup ini kan ujian. Jadi kalau tidak ada kehidupan akhirat adalah rugi. Allah tidak adil. Nah justru kenapa? Tujuan hidup yang sebenarnya bagi dunia ini hanya sementara aja. Tapi ingat, walaupun sementara akan menentukan kehidupan kita di akhirat adalah dunia ini akan sangat tergantung kepada apa yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan kita bisa mencontoh atau menjadikan pelajaran. Kita lanjutkan dengan panggil kawan. Masih ada waktu sampai 20 menit lagi. Ini perlu karena ini kitab akhlak yang akan mengingatkan terus pada kita yang di kitab ini memang yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani luar biasa. Terima kasih. Al-Fatihah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kita sekarang bab al-babu afdhalul sabr. Jadi keutamaan kita sabar, keutamaan kita tertimpa musibah. Jadi sabar ini adalah mutiara dalam hidup. Kalau kata Sayyidina Ali, sabar itu orang sabar itu kesatria. Sabar itu kesatria. Nah, apa itu sabar? Sabar itu adalah sabar itu adalah mengendalikan. Sabar itu adalah menahan. Secara bahasa, tapi secara agama yaitu menahan dari marah, tapi tidak punya efek kita itu menjadi tidak baik. Jadi dianggap biasa-biasa aja. Jadi kata Rasul di dalam hadisnya ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sabru ala arba'ati awjuhin. Jadi sabar itu terbagi kepada 4 bagian. 1, sabrun ala faraidin. 1, sabar itu sabar ketika orang menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, atau sabar ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Kita harus sabar. Seperti sholat, walaupun kita malam, walaupun kita ngantuk, walaupun kita dingin, itu harus diiringi dengan kesabaran kita. Itu kita harus sabar dalam itu. Ketika menjalankan perintah Allah, sabar ketika ada hambatan, mau ke masjid hujan, itu doa. Walaupun ada kan, kalau udah berangkat aja. Ada cari payung atau cari jas hujan. Jadi sabar namanya. Terus jalankan dengan tidak emosi, maksudnya dengan ikhlas. Jalankan dalam ibadah itu. Menjalankannya dengan tenang, dengan baik, dengan tumanina. Kalau sholat itu jangan terburu-buru gitu kan. Itu ada ibadah yang disertai dengan sabar seperti itu. Sholat rukunya benar, sujudnya benar, bacaan Qur'annya benar, kemudian bacaan yang lainnya, tasbihnya juga benar. Ini harus sabar itu. Jadi sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sabrun alal faraidi, menjalankan perintah Allah dengan sabar. Walaupun dalam keadaan sulit, ya kita tetap tidak menjadikan beban untuk kita. Tenang. Yang kedua, wasabrun alal musibati. Yang kedua adalah sabar ketika mendapatkan musibah. Yang terutama ketika pertama mendapat musibah. Musibah ya.
Berwasabru ala adan nasi, yang ketika sabar ketika kita mendapat kalau bahasa bulian, penghinaan dari orang-orang dari sekitar kita. Kemudian yang keempat, wasabru ala fakri, kita sabar ketika kita diberi ujian menjadi orang fakir. Kemudian di sini dijelaskan, wasabru ala faraidi tufiku, wasabru ala musibati masubatun, wasabru ala adanasi mahabbatun, wasabru ala faraidi ridallahu ta'ala. Jadi sabar kepada fardu tadi adalah pertolongan dari Allah. Kalau kita maksudnya sabar dalam menjalankan perintah Allah, kita akan dapat pertolongan senantiasa dari Allah. Sudah diusahakan, ya. Kemudian bagaimana kalau sabar ala musibah? Masubatun adalah pahala. Jadi kalau kita sabar ketika mendapat kesulitan, mendapat kesusahan, mendapat musibah besar, itu adalah Allah akan menggantikannya dengan pahala kepadanya. Wasabru ala adan nasi mahabbatu. Jadi ketika kita sabar menghadapi ejekan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah, penghinaan, kemudian dia diam aja, dia tidak menanggapinya, tidak meresponnya, tenang aja, dan tidak memberikan reaksi apa-apa, terus Rasulullah itu kan menjalankan semua perintahnya. Nah, ini adalah mahabbah. Mahabbah itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa orang yang ketika diejek oleh Allah, dihina, amat diejek oleh sesamanya, dihina oleh sesamanya, dia sabar. Dia tidak pernah merespon, dia tidak pernah membalas ejekan itu. Ini akan dicintai oleh Allah, akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus masuk. Wasabru ala fakri ridallahu ta'ala. Dan ketika orang sabar terhadap kefakirannya, itu akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, makanya kata Rasul, nanti di surga itu kebanyakan penghuninya adalah orang-orang yang fakir itu tapi sabar. Di dunia fakir, ketika sabar itu akan mendapat ridho Allah. Kalau sudah dapat ridho Allah, akan mendapat tempat yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus dipelajari oleh kita, diperhatikan oleh kita. Ya, sabar ini yang luar biasa. Ya. Jadi hanya pertolongan Allah lah yang nanti akan diberikan kepada orang-orang sabar ini. Sabar ketika dapat musibah, kepada sabar menjalankan tadi kita kepada musibah. Kita misalnya, ya musibah itu kan macam-macam ya. Musibah itu misalnya kita diberi kesulitan oleh Allah, model gempa, kemudian tanah rumahnya pada runtuh, kemarin seperti itu musibah dari Allah. Kemudian ini sabar untuk bagaimana kita supaya tidak kita memberikan reaksi terhadap orang-orang yang tidak suka sama kita. Ya, jadi itu kita biasa-biasa aja. Sabar dalam kemudian fakir. Kenapa? Pada hakikatnya kita ini hidup ini adalah hanya sebatas ujian dari Allah. Jadi wa nabluukum bisyarri wal khairi di dalam Al-Qur'an itu Allah mengatakan. Jadi kami uji manusia dunia ini dengan dua saja. Bil khairi dengan kebaikan, saya dengan kejelekan. Itu aja. Artinya apa? Ketika kita dikasih kesulitan, bukan Allah tidak sayang sama kita. Ketika kita juga diberi kebaikan juga bukan berarti semata-mata Allah sayang, hanya ujian aja. Kenapa? Pada hakikatnya hidup ini diuji oleh Allah. Bagi orang yang diuji dengan kebaikan bisa bersyukur enggak kepada Allah. Intinya itu.
kita dikasih kecukupan sandang, kecukupan pangan, kedudukan tinggi misalkan, dikasih ilmu yang tinggi oleh Allah, harta yang cukup, itu bisa bersyukur juga kepada itu aja intinya. Bisa bersyukur selamat, bisa bersyukur sedangkan gitu. Yang kedua, ketika kita dikasih musibah oleh Allah, dikasih kesusahan oleh Allah, dikasih kesulitan oleh Allah, bisa bersabar. Itu aja intinya hidup ini. Kalau bisa bersabar ya akan selamat kita. Nah, bagus tentang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, laukana sabru rajulan lakana rajulan kariman. Andai kata sahabat itu lelaki, laukana sabru rajulan, laukana andai kata ada sabru sabar rajulan laki-laki, lakana rajulan kariman, itulah laki-laki yang mulia. Perempuan sabar, perempuan yang mulia. Pemuda yang sabar, perempuan pemuda yang mulia. Pelajar yang sabar, pelajar yang mulia. Siapapun yang sabar, kenapa? Sabar ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya sabar itu katanya itu mutiara. Jadi dimanapun sabar itu adanya akan membawa mulia kepada yang di tempat diletakkan itu. Di mana ada letaknya? Ada di orang miskin, ada di orang kaya, ada di orang kampung, ada di orang kota. Ada sobat, ada kemuliaan. Kemudian hadis berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru wasiyatun min wasayallahi ta'ala fi ardihi man hifdhaha naja wa man dhayya'aha halaka. Itu. Jadi sahabat itu as-sabru wasiyatun min wasayallahi, sahabat itu salah satu wasiat Allah Subhanahu wa taala fi ardihi, di bumi ini. Wasiat Allah. Man hafidhuha, siapa orang yang memelihara sabar itu, najah, maka orang itu mendapat pahala dari Allah. Wa man dhayya'aha, nah, siapa orang yang menyia-nyiakan, jadi sabar itu disia-siakan terhadap, maka Allah akan memberikan siksa kepada orang itu. Akan dibinasakan, halaka itu akan dibinasakan. Orang yang tidak sabar diberi penyakit 2 hari marah-marah, padahal sehatnya bertahun-tahun. Ya. Kepalingan motor, marah-marah, padahal dikasih rezekinya bermiliar-miliar terbaik. Padahal itu kan aturannya ya. Nah itu merupakan salah satu contohnya itu. Jadi orang yang tidak bersabar itu seperti itu. Ya. Orang melaksanakan segala sesuatu gitu kan, pengennya sembrono, cepat-cepat, tidak sabar, hasilnya pun tidak akan baik. Jadinya sabar itu, kita itu bisa menahan emosi, mengendalikan nafsu. Nah itu ya, menahan hal-hal yang tidak baik, itu adalah sabar. Maka insya Allah segala sesuatu yang dilakukan dengan cara sabar itu hasilnya yang akan paling baik dalam kehidupan kita. Berapa menit lagi kita itu besok? 5 menit lagi. Hah? 5 menit lagi. Boleh dia satu hadis lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yarda bi qada'i wa qadari falyantamsis falyatamis rabbanul ghaib." Man lam yarda, siapa orang yang tidak senang bi qada'i dengan ketentuanku, wa qadari dengan qadaku,
Padahal kodok dan ketentu fal ya tamis itu. Fal tamis itu adalah maka hendaklah dia itu mencari roban Tuhan dari selain aku. Begitu marahnya Allah pada orang-orang yang tidak bersabar. Orang yang tidak sabar terhadap kodok dan ketentu misalnya kodok Allah apa? Kodok Allah dilahirkan misalnya punya anak ada kekurangannya, ada itunya nggak sempurna, kan? Baik fisiknya maupun mentalnya. Kitanya nggak sabar, kitanya malah apa namanya? Maksudnya semua inilah mencaci maki gitu kan. Sama Allah itu protes itu. Jadi kata Allah, udah cari aja itu Tuhan yang lain. Padahal ya ada satu cerita itu, keterangan juga. Itu tuh kalau kita itu misalnya diberi oleh Allah itu titipan salah satu keluarga kita, misalnya anak kita, ya boleh kata yang memerlukan apa namanya tenaga kita untuk fokus kepada mereka, itu lahan pahala. Karena itu kan kehendak kita, itu kehendak Allah, itu lahan pahala. Itu bisa masuk surga tanpa dihisab itu kita kalau mau ngurus anak kita, kalau anak kita lurus terus oleh kita, dijaga oleh kita, itu masuk surga tanpa dihisab. Itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jangan sampai kita juga istilahnya menyinyir atau mengatakan yang tidak kepada orang-orang itu. Kita sama aja mengatakan ini adalah kehendak Allah. Jadi kan ladang pahala ya untuk kita. Jadi kan Allah itu masya Allah itu. Siapa saja orang yang tidak ridho, tidak suka dengan qadaku dan ketentuanku adalah cari Tuhan selain ada. Itu naudzubillah ya. Kalau kita sampai seperti itu luar biasa kita kalau yang seperti itu. Itulah sementara Bapak Saudara Allah ya, sekarang sudah mulai waktu usah, mudah-mudahan ada manfaat. Ada yang perlu didiskusikan nggak Pak? Cukup? Ya. Pagi ini insyaallah kita ada sarapan sedikit dari Ibu Yati, itu tetangga tidur saya kasih sarapan. Dan semoga dia panjang umurnya sehat selalu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil